Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Esra Medi Rosdina Selain, NIM 11S22043 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS praktikum dari mata kuliah Dasar Pemrograman, yaitu membuat kalkulator sederhana. Pada awal program, saya membuat beberapa header file. Yang pertama yaitu include stdio.h. Ini berfungsi digunakan untuk fungsi-fungsi standar seperti printf dan juga scanf. Yang kedua include math.h. Ini untuk fungsi-fungsi digunakan untuk fungsi matematika seperti POW, SQRT, sin, cos, dan tan. Dan yang terakhir header file include string.h. Ini berfungsi atau digunakan untuk fungsi-fungsi yang terkait dengan string. Selanjutnya saya menggunakan atau di sini terdapat definisi kalkulator dengan menggunakan tipe devstruct yang dimana di dalamnya ada beberapa anggota seperti operator, input, angka, dan juga jumlah angka. Setelah itu saya membuat dua fungsi yaitu void sederhana dan juga void dasar. Oke, pertama sekali saya akan menjelaskan kalkulator sederhana atau fungsi sederhana. Di sini saya menggunakan parameter sederhana yaitu merupakan pointer ke objek kalkulator ini. Variabel hasil digunakan untuk menyimpan hasil operasi nanti. Dan variabel respon ini kita gunakan untuk menyimpan jawaban apakah ingin melakukan operasi yang lain. Dan loop do while. Di sini saya menggunakan loop do while yang dimana loop ini akan berjalan setidaknya satu kali dengan break dan akan terus berulang selama kita mencoba operasi lain. Jika respon adalah Y, maka mengambil operasi yang lain, dan jika responnya N, operasi akan berhenti sampai di situ. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan operator melalui input dengan menggunakan scanf, yaitu sederhana operator. %s sederhana operator. Baru selanjutnya ada switch statement. Ini kita gunakan untuk memilih operasi matematika yang akan kita gunakan berdasarkan nilai dari sederhana operator 0, dari 0. Pertama ada case P, yaitu ini untuk penjumlahan. Di sini kita akan diminta dengan menggunakan printf memasukkan jumlah angka yang akan kita jumlahkan. Dan akan dijumlahkan melalui input %d sederhana jumlah angkanya. Kita juga akan disuruh atau diminta untuk dengan menggunakan printf untuk memasukkan angka-angka yang akan kita jumlahkan yang dimasukkan dan disimpan dalam array sederhana angka. Di sini kita menggunakan perulangan for. Di dalam loop for ini, angka-angka yang akan kita masukkan nanti atau angka-angka yang akan kita jumlahkan nanti, hasilnya disimpan dengan variabel hasil. Maka printf hasil penjumlahan akan ditampilkan. Yang kedua ada case K, yaitu pengurangan. Sama seperti tadi atau mirip dengan penjumlahan, kita akan diminta untuk memasukkan jumlah angka dengan printf dan akan disimpan dalam loop for angka-angka yang akan kita kurangkan nanti. Maka hasil dari pengurangan akan disimpan di dalam
variabel hasil dengan menggunakan printf, hasil pengurangan akan ditampilkan. Yang ketiga ada case B, ini untuk perkalian. Case B juga mirip dengan penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan jumlah angka yang akan kita kalikan dan menggunakan scanf sederhana jumlah angkanya. Kita juga akan memasukkan angka-angka yang akan kita kalikan, di mana di dalam loop for angka-angka yang akan kita kalikan ini disimpan di dalam variabel hasil. Maka printf hasil perkalian juga akan ditampilkan. Yang keempat ada case H, ini untuk pembagian. Di sini juga kita akan diminta untuk memasukkan jumlah angka yang akan dibagikan dengan printf dan disimpan di dalam scanf atau input f sederhana angka, di mana di dalam loop for angka-angka yang akan kita bagikan nanti akan disimpan dalam variabel hasil. Maka printf hasil pembagian akan ditampilkan. Dan yang terakhir ada case M, ini untuk hasil bagi atau modulus. Pertama sekali juga kita akan disuruh untuk memasukkan dengan printf, masukkan jumlah angka yang akan kita cari modulusnya. Dan di dalam loop for ini kita akan memasukkan angka-angka yang akan kita cari modulusnya dan akan disimpan dalam variabel hasil. Maka printf hasil dari modulus akan ditampilkan. Setelah kita selesai melakukan operasi kalkulator sederhana, kita akan disuruh atau diminta untuk apakah kita ingin mencoba operasi lain. Jika kita memilih Y atau ya, maka responnya akan Y. Tetapi jika kita memilih tidak atau N, maka program akan berhenti sehingga kita akan keluar dari loop dan berakhir. Oke, yang kedua yaitu fungsi dasar. Fungsi ini memiliki parameter dasar yang merupakan pointer ke objek kalkulatornya. Ada dua variabel, yang pertama variabel hasil yang digunakan untuk menyimpan hasil dari fungsi operasi yang akan kita lakukan. Dan yang kedua variabel respon, ini digunakan untuk menyimpan jawaban kita apakah kita ingin melanjutkan operasi atau ingin berhenti. Di sini kita diminta untuk memasukkan operator melalui input dengan menggunakan scanf %s dasar operatornya. Dan yang kedua kita juga diminta untuk memasukkan angka melalui input dengan menggunakan scanf, yaitu %lf dasar input. Di sini juga kita menggunakan switch statement karena kita memiliki saya membuat beberapa case di fungsi dasar ini. Yang pertama yaitu case 1. Ini untuk pangkat. Di sini kita akan disuruh atau diminta untuk memasukkan eksponen dengan printf dan dengan melalui input menggunakan scanf. Maka hasilnya di sini kita menggunakan fungsi pow untuk hasil pangkat yang akan kita hitung dengan eksponen yang kita masukkan nanti. Dan maka hasil pangkatnya akan disimpan dalam variabel hasil. Yang kedua atau case 2 yaitu akar kuadrat. Di sini kita menggunakan fungsi sqrt atau fungsi matematika sqrt ini untuk menghitung akar kuadrat dari dasar input. Maka hasilnya akan disimpan dalam variabel hasil. Dan yang ketiga atau case 3 yaitu faktorial. Kita membuat variabel hasil sama dengan 1
karena hasil akan diinisialisasi dengan 1. Di sini kita menggunakan loop for, faktorial dasar, input dengan integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan dasar input, i plus plus. Maka hasilnya akan disimpan dalam variabel hasil dengan hasil dikali sama dengan i. Keempat yaitu nilai dasar atau hasil, kita mencari sinus yang kita konversi dari derajat menjadi radian dengan mengalihkannya dengan 3,14 yang dibagi dengan 180. Fungsi sin kita gunakan untuk menghitung sinus dari nilai yang sudah kita konversi tadi. Dan juga case 5 sama seperti sinus, di sini kita menggunakan cos atau nilai dasar input sama seperti sin, kita akan mengonversi nilai derajat dengan mengalihkannya 3,14 dan membaginya dengan 180. Maka hasil akan ditampilkan dengan variabel hasilnya. Dan yang terakhir ada case 6, yaitu fungsi tan, atau kita akan mencari hasil tangen dengan menggunakan konversi juga sama seperti tadi sinus, mengonversi derajat dengan mengalihkannya 3,14 dan membaginya dengan 180. Jika kita memilih case yang tidak sesuai dengan yang kita buat, maka hasilnya akan default. Dan di sini ada printf sama seperti fungsi sederhana tadi. Ini untuk menampilkan hasilnya nanti. Di sini juga kita akan diminta apakah kita ingin mencoba operasi lain. Jika kita memilih ya, maka responnya y. Tetapi jika kita memilih n, maka operasi akan berhenti di situ. Yang terakhir yaitu fungsi main. Di sini kita menggunakan variabel bilangan yang merupakan objek dari tipe data kalkulator kita. Ini digunakan untuk menyimpan data yang kita butuhkan untuk kita gunakan di kalkulator sederhana atau dasar. Di sini kita akan diminta untuk memilih dengan menggunakan printf, memilih jenis kalkulator yang kita ingin jalankan. Jika kita memilih S, maka kita akan menggunakan operasi-operasi yang ada di fungsi sederhana tadi. Tetapi jika kita memilih case D atau D, kita akan menggunakan operasi-operasi yang terdapat di fungsi dasar. Tetapi jika kita memasukkan pilihan yang tidak sesuai dengan yang dua ini atau case ini, maka hasilnya akan default print f pilihan tidak valid. Dan yang terakhir yaitu mengembalikan nilai 0. Oke, di sini saya akan mencoba menjalankan kalkulator saya. Nah, seperti yang kita lihat tadi, di sini di fungsi main kita disuruh untuk memilih jenis kalkulator. Di sini saya pertama sekali akan mencoba kalkulator sederhana S. Kita akan disuruh untuk memasukkan operator atau jenis operatornya. Pertama pastinya case P, penjumlahan. Kita akan memasukkan jumlah angka yang akan kita jumlahkan. Saya ingin menjumlahkan 4 angka. Maka dia akan menyuruh kita untuk masukkan angka-angka yang akan kita jumlahkan.
ada angka 2, angka 4, angka 7, angka 1. Maka hasilnya ditampilkan dengan hasil penjumlahan sama dengan 14.00. Karena kenapa menggunakan ini? Karena kita di sini membuat hasilnya menggunakan float, fungsi menggunakan float, yaitu %.2lf. Nah, di sini kita akan disuruh untuk apakah kita ingin mencoba operasi lain. Jika ya, kita memilih Y. Kita akan disuruh juga memilih operator, memasukkan operator yang akan kita gunakan. Saya juga akan pastinya mencoba pengurangan. Sama seperti tadi, kita akan disuruh untuk masukkan jumlah angka. Saya akan mengurangkan 3 angka. Angka pertama 10, angka kedua 4, dan angka yang ketiga 53. Maka hasilnya akan minus. Di sini kita akan mencoba operasi untuk berhenti. Kita akan memilih N. Maka operasi akan otomatis berhenti. Oke, yang di sini setelah kita menjalankan lagi programnya, kita juga akan dialihkan dengan memilih jenis kalkulator. Saya akan tetap memilih jenis kalkulator sederhana. Selanjutnya saya ingin mengalihkan angka dengan operator case B. Saya ingin mengalihkan 2 angka, yaitu angka 44 dengan angka 0. Maka hasil perkaliannya 0. Karena kita tahu setiap angka yang kita kalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Kita akan melanjutkan operasi. Saya memilih operasi H atau pembagian. Ada 4 angka. Angka pertama 100, kedua 2, ketiga 5, dan yang terakhir 1. Maka hasil pembagiannya 10. Oke, yang terakhir saya akan mencoba menjalankan case M atau hasil modulus ataupun hasil bagi. Kita akan mencari 2 angka saja, memasukkan jumlah angka yang ingin kita cari modulusnya. Angka 5 dibagi dengan 3, maka hasil modulusnya 2. Oke, selanjutnya kita akan memberhentikan operasi dengan N, karena kita akan memilih kalkulator dasar. Kita panggil ulang programnya. Kita memilih jenis kalkulator dasar, yaitu D. Memasukkan operator. Sama seperti tadi, kita akan memasukkan operator dari yang pertama, yaitu case 1, yaitu pangkat. Di sini kita akan langsung disuruh untuk memasukkan angka. Ada angka 3 dengan eksponen 2. Maka 3 pangkat 2, 9. Operasi lain yaitu akar, yaitu case 2. Kita akan langsung memasukkan angka. Kita buat 25. Maka akar dari 25 yaitu 5. Operasi selanjutnya yaitu case 3. Ini faktorial. Kita masukkan angka 3. Maka hasilnya 6. 3 kali 2 kali 1 berarti hasilnya 6. Selanjutnya, operasi selanjutnya yaitu case 4, sinus. Kita masukkan angka 90. Sinus 90 yaitu 1, benar. Selanjutnya, operasi selanjutnya yaitu kosinus. Kita masukkan operasi yang ke-5. Kosinus dari 90, 0. Kita tahu berarti kosinus 90 itu 0. Dan yang terakhir atau case 6, ini untuk mencari tangan. Salah. Kita aturannya memilih Y dulu. Di sini saya masukkan operator yang terakhir yaitu 6.
masukkan angka, yaitu tangen dari 90, hasilnya 1255,77. Karena kita tahu tangen dari 90 itu tidak valid, tidak ada, maka hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir, kita akan memberhentikan program dengan memilih N. Maka program akan otomatis berhenti. Demikian presentasi saya, yaitu Project UAS Praktikum Daspro membuat kalkulator sederhana. Jika ada penjelasan saya atau presentasi saya yang kurang jelas atau tidak tepat, saya mohon maaf. Terima kasih.